warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ala sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pemirsa Madu TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis Ilmuddin. Hadir dalam majelis ilmu itu lebih baik, lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Karena itu kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mampu untuk menghadiri majelis Ilmuddin. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Mari kita baca pada pagi hari ini, kita masuk pada surah yang baru, surah yang berikutnya, yaitu surah Az-Zalzalah. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
Az-Zalzalah, Suratul Zalzalah, wa ayatuha 8 ayat. Ayatnya ada 8. Ada 8 ayat. Fiha qaulani, tentang Suratul Zalzalah ada 2 pendapat. Qaulul jumhur annaha madaniyatun. Pendapat mayoritas umat Islam, mayoritas ulama, bahwasanya surah Az-Zalzalah itu tergolong sebagai surah madaniyah yang diturunkan sebelum hijrah, yang diturunkan setelah hijrah ke Al-Madinah. Wa qila makkiyatun, dan menurut sebagian pendapat Az-Zalzalah, surah Az-Zalzalah itu adalah makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ay khurriqat, tegese den gerakaken den obahaken apa al-ardu, apa bumi, harakatan kelawan obahan syadidatan kang banget. Wa dzalika lan utai mangkono-mangkono iku inda qiyamis saati, ing dalem nalikane jumenenge kiamat. Wa qala lan wastawa sapa Muqatil, tazalzalu zalzalu, dadi gerak-gerak atau obah-obah apa bumi, min syiddati sauti Israfila, sebab bangete suarane Israfil, hatta yang kasira, sehingga dadi pecah apa kuluma, saben-saben perkara, alaiha kang ana ing atase bumi. Min syiddati zalzalati, saking sebab bangete gempa utawa gerakan bumi. Wala taskunu, lan ora meneng apa bumi, hatta tulqiya, sehingga nglemparaken apa bumi ma ing perkara, ala zahriha kang ana ing dhuwure punggunge utawa dhuwure bumi. Min jabalen, nyatane saking gunung, abinaen utawa bangunan, aw syajarin utawa wit-witan, thumma tataharraku, nuli dadi gerak-gerak, wa tataribulan goyang apa bumi. Fatukhriju, nuli ngetokaken apa bumi ma ing perkara, fi jawfiha kang ana ing dalem jerone bumi. Wa fi waqti hadhihi zalzalati, lan iku ing dalem wektune gempa iki, qaulani utawi pendapat loro. Ahaduhuma, utawi salah sijine qaulani, takunu ana apa az-zalzalah iku fid dunya ing dalem donya. Wahyalan utawi ahaduha takunu fid dunya iku min asyratis saati, setengah sangking tandane kiamat. Qalahu dawuh ing qaul sapa al-aktsaruna, akeh-akeh ulama. Wasani, lan utawi kang kaping pindho, pendapat kang kaping pindho, annahu sak temene waktu hadhihi zalzalah iku zalzalatu yaumil qiyamah, gempane dina kiamat. Qalahu, ngucapaken ing qaul sapa Kharijah ibnu Zaid. Hadirin rahimakumullah. Ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu digerakkan, sehingga terjadi gempa. Gerakan ketika bumi bergerak itu kita biasa menyebutnya az-zalzalah, atau terjadi gempa bumi, yaitu bumi bergerak-gerak.
Karena bumi itu ya, tidak bergerak. Pada dasarnya bumi itu tidak bergerak. Ketika bumi digerakkan, apalagi digerakkan dengan sangat, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Bumi bergerak sedikit saja itu sudah terjadi gempa yang yang membuat manusia panik. Itu hanya digerakkan sedikit. Makanya ada gempa itu kan kekuatannya berbeda-beda. Kalau sempat terjadi gempa lebih dari 5 skala Richter, maka itu gerakannya luar biasa. Apalagi sampai 7, sampai 9, sampai 10, maka itu hampir dipastikan akan terjadi kerusakan di mana-mana. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi itu digerakkan dengan gerakan yang sangat. Berarti ini skalanya sangat tinggi. Nah, di sini ada sebagian, ada dua pendapat. Yang dimaksud gempa di sini gempa di saat kiamat atau sebelumnya. Karena nanti pada hari kiamat itu juga terjadi gempa yang sangat dahsyat. Kemudian ada juga keterangan bahwa salah satu tanda akan datangnya kiamat itu adalah banyaknya gempa. Itu juga ada penjelasan dalam sebagian hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam penafsiran ayat ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa gempa ini adalah gempa pada hari kiamat, yaitu di saat malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang pertama. Karena sangat kerasnya suara trompet atau sangkakala malaikat Israfil ini, sehingga bumi kemudian menjadi bergetar. Bumi menjadi bergerak dengan gerakan yang sangat dahsyat. Itu menurut pendapat yang pertama. Karena seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, ketika bahwa suara tiupan sangkakala Israfil itu sangat-sangat keras, sehingga menjadikan setiap orang yang hidup di muka bumi ini, manusia, jin, malaikat, semuanya mati karena mendengar suara yang sangat dahsyat dari tiupan sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, bukan hanya makhluk hidup, bahkan bumi pun itu bergetar dengan getaran atau dengan gerakan yang sangat dahsyat. Terjadi gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi bumi ini bukan hancur dengan pengertian meledak, tidak. Bumi bergerak dengan gerak dan akan kemudian dikatakan merusak semua yang ada di muka bumi ini. Semua bangunan, seperti apapun kokohnya bangunan itu. Nah, sekarang kan banyak dibangun yang katanya bangunan anti gempa. Nah, bangunan anti gempa dengan desain yang sudah yang berdasarkan dengan penelitian yang betul-betul kuat. Tetapi pada hari kiamat ketika malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang pertama, maka seluruh yang bangunan seperti apapun bangunan itu, gedung-gedung yang kokoh misalnya, itu semuanya akan pecah, semuanya akan hancur. Jalan-jalan akan hancur.
bangunan-bangunan sehebat apapun konstruksinya semuanya akan hancur. Bukan hanya bangunan-bangunan, tetapi semua yang ada di atasnya. Gunung pun akan hancur, bangunan-bangunan, pepohonan semuanya akan rusak dengan adanya gerakan bumi yang sangat dahsyat ini. Ini untuk pendapat yang mengatakan bahwa zalzalah atau gempa yang dimaksud dalam ayat ini adalah gempa pada hari kiamat di saat malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang pertama. Ada pendapat yang kedua, itu yang mengatakan bahwa gempa ini adalah gempa yang merupakan salah satu tanda dari hari kiamat. Disebutkan dalam banyak riwayat hadis bahwa salah satu tanda kecil dari akan datangnya kiamat itu adalah banyaknya terjadi gempa bumi. Dan itu telah terjadi pada masa sekarang sangat sering. Sering di belahan dunia ini bergantian antara satu daerah dengan daerah yang lain, baik yang skalanya itu kecil maupun yang besar, itu terjadi. Di Indonesia sendiri terjadi gempa berkali-kali, dan di antaranya seperti terjadi gempa yang menimbulkan tsunami, menelan ratus orang di Jogja dan sebagainya, di berbagai daerah Indonesia terjadi gempa berkali daerah dalam skala kecil. Guncangan bumi itu menunjukkan salah satu tanda yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sebagian dari tanda kecil dari hari kiamat, bukan tanda besar. Kalau tanda kecil hari kiamat itu seluruhnya sudah terjadi kecuali satu, yaitu lahir dan berkuasanya Al-Mahdi memenuhi bumi ini dengan keadilan. Tanda kecil kiamat yang paling akhir saja yang terjadi. Yang lainnya banyak terjadi gempa bumi itu sudah terjadi, sudah sejak lama itu terjadi, dan terjadi semakin kesini maka akan banyak gempa bumi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi apa zalzalah ini? Ada dua pendapat. Ada zalzalah sebagai tanda kiamat, ada zalzalah di saat kiamat itu juga, yaitu di saat malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang pertama. Wa akhrajatil ardu athqalaha fihi, iku yang dalam ayat qaulani utawi pendapat loro. Ahaduhuma utawi salah sijine qaulani ma fiha, ngetokaken apa bumi, wa akhrajat lan wis ngetokaken apa al ardu bumi, ma ing perkara fiha kang ana ing dalem bumi, minal mauta nyatane saking pira-pira wong kang mati. Wasani lan utawi kang kaping pindho kunuzuha pira-pira hartane al-ardu, harta tersimpane al-ardu. Qalahu dawuhaken engkol sapa Atiyah. Wa qala lan wis dawuh sapa Al-Farra
qaulan ing qaul jama'a kang ngumpulaken fihi ing dalam qaul bainahuma ing dalam antarane karone. Karone qaulani. Faqala nuli dawa sapa al-Farra lafazat ma fiha. Lafazat ngetokaken apa bumi ma ing perkara fiha kang ana ing dalem bumi min dhahabin saking emas wa au fiddatin utawa perak au mayyitin utawa mayyit. Hadirin rahimakumullah, wa akhrajatil ardu athqalaha. Di saat bumi bergerak dengan dahsyat, terjadi gempa yang sangat besar. Di saat itu bumi mengeluarkan isi-isinya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan isinya. Apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud yang dikeluarkan oleh bumi itu apa? Di sini ada dua pendapat. Ini pendapat pertama mengatakan bahwa yang dikeluarkan dari bumi adalah orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati, minal mauta. Jadi manusia yang telah dikuburkan di dalam bumi, kemudian itu dikeluarkan, yaitu pada hari kiamat. Kalau ini berarti di saat tiupan sangkakala yang kedua, ketika al-ba'tsu, yaitu manusia dikeluarkan dari dalam bumi. Pendapat yang kedua adalah yang dimaksud adalah kunuzuha. Kunuz kanzun itu artinya adalah harta yang tersimpan di dalam bumi. Di dalam bumi itu kan banyak sekali harta-harta yang tersimpan. Kita tahu bahwa emas itu ada di bumi, perak itu ada di bumi, kemudian mutiara dan barang-barang barang-barang mahal, barang-barang perhiasan dan semacamnya, bahan-bahannya itu kan juga berasal dari bumi, berada di dalam perut bumi. Belum lagi yang lain-lainnya. Kalau sekarang banyak sekali besi, nikel dan macam-macam yang menjadi kekayaan. Kalau sebuah negara di dalam buminya mengandung hal-hal ini, maka jika ditambang menjadikan pemasukan negara yang sangat besar. Seperti halnya di Indonesia, yang buminya, di dalam buminya itu mengandung kekayaan yang sangat luar biasa. Meskipun belum bisa diolah dengan baik selama ini, masih akan kemudian diolah sendiri. Kalau selama ini ada perusahaan-perusahaan Amerika dan Barat yang kemudian menambang hasil kekayaan yang ada di bumi Indonesia, sehingga pemanfaatannya untuk rakyat Indonesia itu tidak maksimal karena harus dibagi dengan mereka, dan bahkan mereka lebih banyak dari kita. Tetapi yang akan datang katanya itu akan Indonesia akan bisa mengolahnya sendiri, sehingga bisa semaksimal mungkin dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ini hanya cerita saja yang di luar dari ini tentang masalah kekayaan yang ada di bumi. Jadi untuk menggambarkan bahwa di bumi ini ada emas, seperti di Papua emas yang di sana, tetapi dikelola oleh perusahaan Amerika, meskipun sekarang sahamnya lebih dari 50% diambil oleh pemerintah Indonesia. Dulunya enggak, Indonesia cuma dikasih sedikit. Padahal gunung emasnya itu ada di Indonesia. Jadi ada perak, di sana ada besi, ada nikel, ada batu bara dan sebagainya. Yang orang-orang Indonesia yang menggali dan menambangnya itu rata-rata menjadi orang yang kaya raya. Mereka yang menguasai perusahaan itu.
Ini nanti di saat zalzalah ini semuanya dikeluarkan dari bumi, termasuk orang yang mati di dalamnya menurut pendapat yang lain. Menurut pendapat yang kedua itu adalah yang ada di dalam bumi berupa barang-barang yang berharga. Sedangkan itu menurut pendapat Atiyah. Menurut pendapat Al-Farra itu menggabungkan antara dua pendapat. Jadi yang di saat gempa saat itu yang keluar ya dua-duanya. Orang yang mati keluar, demikian juga emas, perak dan segala isi bumi itu akan dikeluarkan dari dalam bumi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia berkata, apa ini? Apa yang terjadi? Itu artinya mereka ketika bumi diguncang, manusia bertanya, apa yang terjadi di muka bumi ini? Apa yang terjadi pada bumi ini? Kenapa gerak-gerak? Mereka bertanya-tanya seperti itu. Fihi qaulani, iku yang dalam penafsirane ayat, qaulani utawi pendapat loro. Ahaduhuma utawi salah sijine qaulani annahu satemene al-insan. Ini terkait al-insan. Makna dari al-insan iku ismu jinsen, isim jinis. Ya ummu kang merata apa isim al-kafira ing wong kang kafir wal mu'mina lan ing wong kang mukmin. Wa hadza iku qaulu man dawe wong ja'alaha kang dateaken zalzalah min asyratis saah setengah saking pira-pira tandane kiamat. Wasani lan utawi kang kaping pindho annahu satemene al-insan iku al-kafiru wong kafir khasatan kelawan khusus. Wa hadza lan utawi iki iku qaulu man dawe wong ja'alaha kang dateaken zalzalatal qiyamati ing gempane dina kiamat. Li'annal mu'mina krana satemene wong mukmin iku arifun ngaweruhi biha kelawan zalzalatul qiyamah fala yas'alu mongko ora takon sapa mukmin anha sangking zalzalah. Wal kafiru lan utai wong kafir iku jahidun wong kang ingkar laha maring al qiyamah li'annahu krana satemene kafir iku la yu'minu ora iman sapa kafir bil ba'tsi kelawan kebangkitan. Falidzalika mongko krana iku yas'alu takon sapa wong kang kafir. Hadirin rahimakumullah, wa qala al-insanu ma laha. Jadi ketika terjadi gempa yang sangat dahsyat itu pada hari kiamat, atau tadi dari awal sudah ada dua pendapat antara ini terjadi pada hari kiamat atau dia terjadi di dunia ini sebelum terjadinya kiamat sebagai tanda dari akan terjadinya hari kiamat. Maka dalam ayat-ayat berikutnya secara otomatis terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Karena dari awal tentang penafsiran az-zalzalah itu sudah terjadi dua penafsiran. Kapan terjadinya ini? Maka ketika berikutnya, pada tahap berikutnya, nanti ayat berikutnya nanti juga akan terjadi perbedaan pendapat. Meskipun yang pada ayat-ayat yang berikutnya nanti memang berbicara tentang masalah hari kiamat. Hari kiamat. Karena memang ada pendapat yang mengatakan tadi telah kita sampaikan bahwa ini adalah gempa bumi di saat kiamat. Tentang al-insan, di sini waqala al-insanu ma laha. Siapa manusia yang kemudian bertanya-tanya tentang sesuatu yang sedang terjadi. Di saat gempa terjadi,
Manusia bertanya malah, apa ini yang terjadi? Apa yang terjadi dengan bumi ini? Kenapa? Hanya buminya diam, ini kok gerak terus. Gerakannya dahsyat lagi, bukan hanya gerak biasa. Mereka pada bingung dan pada bertanya-tanya. Pertanyaannya, siapa itu yang bertanya-tanya itu? Al-insan itu siapa? Yang bertanya-tanya tentang kejadian yang sedang terjadi. Ada dua pendapat. Mereka yang berpendapat bahwa gempa yang dimaksud dalam ayat ini adalah gempa sebagai salah satu tanda kiamat, maka al-insan di situ adalah jenis, yaitu manusia secara keseluruhan. Baik itu manusia yang mukmin maupun manusia yang kafir, semua bertanya-tanya. Kalau kita terjadi gempa bumi, kita kan pasti bertanya, apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Pasti itu. Yang ada apa ini? Kemudian yang kafir juga akan bertanya, ada apa ini? Buminya kok bergerak dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud menurut pendapat yang mengatakan bahwa gempa zalzalah yang dimaksud dalam ayat ini adalah gempa sebagai salah satu tanda dari akan datangnya hari kiamat. Tetapi pendapat yang mengatakan bahwa gempa ini gempa yang terjadi pada hari kiamat di saat malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, maka mereka berpendapat bahwa al-insan di situ adalah orang kafir. Al-insan itu adalah orang kafir. Kenapa? Karena kalau orang mukmin itu sudah tahu. Orang mukmin sudah tahu bahwa gempa itu adalah gempa kiamat. Sebab dari awal orang mukmin itu telah beriman, telah meyakini tentang akan terjadinya hari kiamat. Sedangkan orang kafir itu mereka dari awal mereka memang sudah mengingkari adanya hari kiamat. Mereka sudah nggak percaya bahwa nanti akan terjadi kiamat. Kemudian setelah itu manusia akan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Kemudian ada akhirat. Itu orang-orang kafir tidak percaya tentang hal itu. Sehingga ketika terjadi goncangan yang sangat dahsyat di bumi ini, kemudian mereka mengatakan, malah apa yang terjadi di bumi ini? Kok bumi bergerak dengan gerakan yang sangat dahsyat. Mereka bertanya-tanya di sebelumnya dari adanya kiamat. Tak percaya bahwa jadi kiamat, sehingga mereka kaget di situ dan kemudian berkata, malaha, apa yang terjadi pada bumi. Ini maka al-insan itu khusus, meskipun lafadznya itu umum. Al-insan isim mufrad yang dalam bentuk ma'rifat itu adalah am, salah satu lafadz am yang memiliki makna umum manusia secara keseluruhan. Tetapi terkadang lafadz am itu bermakna khas, bermakna khusus. Dengan dalil-dalil tertentu dia memiliki makna yang khusus, termasuk dalam hal ini. Karena ini konteksnya berbicara tentang kiamat dan orang yang mukmin itu sudah tahu tentang akan terjadinya kiamat, sehingga yang bertanya-tanya di sini diarahkan kepada makna orang kafir yang mengingkari adanya hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kita lanjutkan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yaumal qiyamati. Nah, ini kan berbicara tentang kiamat. Sehingga kalau dari awal diarahkan pada makna hari kiamat itu sudah sesuai. Yaumal qiyamati yang dalam dina kiamat tuhadditsu al-ardu.
Tuhaditsu nyeritaaken apa al-ardu bumi, tukhbiru tegese ngabaraken apa bumi bima kelawan perkara umila kang wis den lakoni ing atase bumi. Nyatane min khairin saking kebagusan au syarrin utawa perkara kang ala. Allahu utawi Allah iku yuntiquha gawe ngomong apa sapa Allah ing bumi fatashhadu nuli nyekseni apa bumi alal ibadi ing atase pira-pira kawula nutqan kelawan ngucap temenanan bima kelawan barang amilu kang wis nglakoni sapa ibad alaiha ing atase bumi. Al mukminuna utawi pira-pira wong mukmin al atqiyau kang padha takwa kabeh la tashhadu ora nekseni apa bumi alaihim ing atase al mukminuna al atqiya illa bil hasanati kejaba kelawan pira-pira kebagusan li anna sayyiatihim krana sak temene pira-pira perkara alane al mukminun al atqiya iku muhiyat dan hapus apa sayyiatihim anhum sangking al mu'minun al atqiya. Wa ammal kafiru lan anapun utawi wong kafir fa innaha mongko sak temene bumi iku tasyhadu nekseni sapa bumi alaihi ing atase kafir bima kelawan perkara umila kang wis den lakoni apa ma minal fujuri nyatane sangking kejahatan wal kufri lan kekufuran wal isyani lan kemaksiatan walaisa lan ora ana lahu iku lahu ketuwe kafir apa hasanatun utawi kebagusan wahidatun kang siji tasyhadu naksani apa al ardu bumi lahu maring kafir biha kelawan hasanah wahidah. Amma usatul muslimin anapun utawi pira-pira pelaku maksiate pira-pira wong Islam fahaulai mongko utawi mangkono-mangkono usatul muslimin iku kismani ana rong bagian. Kismun sak bagian minhum sangking usatul muslimin tasyhadu naksani alaihim apa bumi alaihim tase uswatul muslimin bima kelawan perkara amilu kamu nglakoni sapa uswatul muslimin minal hasanati nyatane saking pira-pira kebagusan wasayyiati lan pira-pira kealanan wa qismun lan sak bagian minhum saking uswatul muslimin yasturuhum nutup ing usatul muslimin sapa Allahu Gusti Allah fala yushhidu mongko ora ndadekaken nakseaken sapa Allah al arda ing bumi alaihim ing atase qismun minhum bima kelawan perkara amilu kang wis nglakoni sapa qismun minhum min usatil muslimin ala dhahriha ing atase dure bumi hadhihi utai iki hiya ya hadhihi iku akhbarul ardi pira-pira beritane bumi. Hadirin rahimakumullah, yang keempat dari surah Az-Zalzalah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi pada hari kiamat yauma itu pada itu apa pada hari itu yaitu pada hari kiamat tuhadditsu akhbaraha bumi itu menyampaikan beritanya. Jadi bumi yang kita tahu bukan makhluk hidup, dia benda mati, benda yang tidak hidup. Itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala memberitahukan atau menyampaikan, maka Allah berkuasa untuk membuat sesuatu yang enggak memiliki mulut, sesuatu yang enggak memiliki lisan itu untuk bicara. Allah Maha Kuasa untuk itu. Dan pada hari kiamat bumi yang merupakan
makhluk tidak hidup, dia nggak ada nyawanya, nggak punya mulut, nggak punya lisan, nanti dijadikan oleh Allah bumi ini bisa berbicara. Dan bumi ini akan menyampaikan berita-berita mengenai sesuatu yang telah terjadi atau dilakukan oleh manusia di muka bumi. Artinya bumi ini akan menjadi saksi terkait dengan apa yang kita lakukan di atas bumi ini. Makanya hati-hati. Bumi ini kan kita lakukan misalnya kemaksiatan di sini. Bumi tahu. Nanti dia akan bicara bumi ini bahwa saya dulu si fulan pernah melakukan perbuatan maksiat di atas saya di tempat ini. Dia akan memberikan tahu si fulan pernah bermaksiat di atas bumi ini. Si fulan dia berzikir atau dia baca Quran di sini dan sebagainya. Jadi bumi akan berbicara. Allah menjadikannya bisa bicara dan bumi itu kemudian bersaksi atas setiap perbuatan yang dilakukan di atasnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hanya saja ada perincian tentang apa saja yang dikhabarkan oleh bumi di saat kiamat itu. Para ulama menjelaskan tergantung kepada orang yang diceritakan oleh bumi itu tentang sesuatu yang dilakukannya. Karena manusia yang hidup di muka bumi ini itu kan ada berbagai macam. Yang pertama ada orang kafir, itu hidup di muka bumi ini. Kemudian yang kedua ada orang mukmin yang bertakwa, itu juga hidup di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga ada orang mukmin pelaku maksiat, pelaku dosa besar yang juga hidup di bumi ini. Nah, pertanyaannya, apakah semua yang dilakukan oleh manusia, baik kafir, mukmin yang bertakwa, mukmin yang melakukan dosa besar, apakah semuanya itu nanti akan dikhabarkan oleh bumi? Apakah bumi akan bersaksi si fulan itu telah mengerjakan ini di atas saya dan seterusnya? Semuanya apakah disampaikan? Nah, para ulama telah menjelaskan itu ada rinciannya. Nah, ada rinciannya. Apa rinciannya? Yang pertama yaitu apabila dia orang yang bertakwa, seorang mukmin yang bertakwa, maka bumi nanti akan bersaksi yaitu tentang amal kebaikan yang dilakukannya saja. Jadi kalau orang itu mati dalam keadaan sebagai mukmin taqi, mukmin taqi itu bagaimana? Seorang mukmin yang senantiasa menjalankan kewajiban dan senantiasa meninggalkan yang diharamkan. Ketika dia mati, dia telah bertaubat dari, kalau seandainya dia pernah melakukan dosa besar, maka ketika dia mati itu dia sudah bertaubat dari dosa-dosanya. Itu yang dimaksud dengan mukmin taqi. Bukan berarti dia nggak punya dosa sama sekali. Karena manusia selain para nabi itu tidak terhindarkan dari melakukan dosa. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Nah, seorang wali sekalipun itu tidak maksum dari perbuatan dosa besar maupun kecil. Maka ketika kita mengatakan di sini seorang mukmin taqi, al-mu'minunal atqiya, itu maksudnya bagaimana? Yaitu ketika di saat mati. Nah, di saat mati itu dia sebagai mukmin taqi. Artinya ketika apabila ada kalanya dia memang nggak pernah melakukan dosa-dosa besar, hanya dosa-dosa kecil saja yang dia lakukan, dan dia mati dalam kondisi seperti itu. Atau seseorang itu sebelumnya dia pernah berbuat maksiat dosa besar, kemudian dia sudah bertaubat, ketika mati
dosa-dosa besar itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut al-mu'minut taqi. Atau yang di sini di dalam jamak al-mu'minun al-atqiya. Kalau orang seperti ini bagaimana? Nanti pada hari kiamat bumi hanya bersaksi tentang kebaikannya saja. Keburukan yang pernah dilakukan itu tidak disampaikan oleh bumi. Kenapa? Karena sudah dihapus. Tadi keburukan-keburukan orang mukmin yang bertakwa, dosa kecil yang pernah dilakukannya itu semua muhiyat, semuanya sudah dihapuskan. Nah, sehingga tidak bersaksi tentang perbuatan buruk dilakukan oleh seorang mukmin yang bertakwa. Bisa difahami ya. Jadi itu jadi orang mukmin yang taqi. Kemudian yang kedua adalah orang kafir. Kalau orang kafir, maka bumi akan bersaksi tentang keburukan yang pernah dilakukan. Dari awal sudah kita sampaikan bahwa orang kafir itu pada hari kiamat tidak memiliki kebaikan sama sekali. Kenapa? Orang kafir dulu pernah sedekah, nggak ada. Si fulan kafir dulu pernah misalnya membantu anak yatim, itu tidak dikabarkan sebagai kebaikan tentang kebaikannya. Jadi ini mukmin yang bertakwa, dia punya dosa, tapi dosanya nggak diceritakan, tidak dikabarkan oleh bumi. Sedangkan orang kafir itu yang diceritakan oleh bumi, yang dikabarkan oleh bumi, itu hanya keburukannya saja. Kebaikan yang pernah dia lakukan, yang dalam pandangan kita itu baik, itu tidak diceritakan. Karena menurut Allah, itu bukan kebaikan karena tidak dilandasi dengan iman. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu usatul muslimin. Orang-orang muslim pelaku maksiat. Nah, orang-orang mukmin pelaku maksiat. Pelaku maksiat di sini maksudnya yaitu pelaku maksiat besar. Karena kalau melakukan maksiat kecil, gak pernah melakukan maksiat besar. Atau seseorang, karena terkadang seseorang itu yang dikerjakannya itu maksiat kecil, tetapi menjadi besar karena dia melakukannya terus-menerus. Karena maksiat kecil yang dilakukan terus-menerus sehingga mengalahkan banyaknya kebaikan yang dilakukannya, maka maksiat kecil tersebut itu berubah menjadi maksiat besar. Seseorang rutin setiap hari melakukan dosa-dosa kecil, tapi terus-menerus sampai kebaikannya itu kalah banyak dari keburukan yang dilakukannya, maka dia menjadi ahlul kabair juga. Atau seseorang melakukan satu perbuatan maksiat besar, maka dia juga menjadi ahlul kabair. Jika dia mati belum bertaubat, ini yang maksud di sini, mati belum bertaubat, mati dalam keadaan sebagai ahlul kabair, sebagai pelaku dosa besar, usatul muslimin, maka di sini dikatakan qismani. Nah, mereka ada dua bagian. Di antara mereka, sebagian dari pelaku dosa besar dari umat Islam itu, bumi menceritakan dua-duanya. Apa yang dilakukannya, yang berupa kebaikan, diceritakan oleh bumi. Apa yang dilakukannya berupa keburukan juga akan diceritakan oleh bumi. Jadi dua-duanya disampaikan oleh bumi, baik kebaikannya maupun keburukannya. Si fulan pernah melakukan ini di atas saya, berupa kebaikan. Si fulan pernah melakukan keburukan ini, itu semuanya diceritakan. Kemudian bagian yang kedua, Allah, yaitu mereka yang ditutup oleh Allah. Pada hari kiamat aibnya, dosanya itu ditutup sehingga bumi itu tidak menceritakan. Yang diceritakan itu hanya kebaikannya saja. Tetapi yang
diceritakan. Ini bagian yang ketiga. Hadirin rahimakumullah. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, mati dalam keadaan beriman, bertakwa, sehingga hanya kebaikan yang diceritakan oleh bumi nanti pada hari kiamat, karena diceritakan kepada semua orang. Dan semoga, atau paling tidak, kalaupun semoga tidak ya, kalaupun menjadi seorang mukmin yang mati dalam keadaan sebagai pelaku dosa, termasuk yang ditutup dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.